Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi auditing mengenai pengendalian internal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yulia Maulida Putri dengan nomor NPM 2125174 dari kelas reguler 2B L21A J-S Prodi Akuntansi Universitas Pancabudi, di mana dosen pengampu mata kuliah ini itu adalah Ibu Triwulandari SEMAK. Baiklah, sebelum saya memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasan materi kita kali ini mengenai pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal itu cukup banyak. Di sini saya mengambil dua definisi pengendalian internal. Yang pertama saya ambil menurut ahli Mulyadi, di mana pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang telah dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan sebuah perusahaan yang tugasnya meliputi mengecek ketepatan laporan keuangan, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan manajemen yang ada. Yang kedua, saya ambil definisi menurut Dasar Arta Virama Frederick L. Jones, di mana pengendalian internal adalah suatu proses kebijakan perusahaan yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel-personel lainnya. Hal ini dibuat untuk memastikan kepastian terkait beberapa pencapaian meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal. Menurut KOSO atau panjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission, pengendalian internal control dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar terhadap pencapaian tujuan perusahaan, di mana itu ada tiga. Yang pertama itu untuk keandalan pelaporan keuangan, yang kedua efisiensi dan efektivitas laporan keuangan, dan yang terakhir kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Saya akan menjelaskan tentang komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal itu terbagi atas 5. Yang pertama ada yang disebut juga dengan lingkungan pengendalian atau control environment. Apa sih itu lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal dalam organisasi secara menyeluruh. Baru yang kedua, ada disebut juga nama proses penilaian risiko atau risk assessment. Proses penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang untuk mengenali dan menilai risiko atas pencapaian tujuan. Penilaian risiko mengharuskan manajemen mempertimbangkan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis entitas itu sendiri, serta yang berpotensi mengakibatkan pengendalian internal yang ada tidak lagi efektif. Sistem informasi atau informasi komunikasi. Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab. Pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan, manajemen harus menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas, baik berasal dari sumber eksternal maupun internal. Baru yang keempat, aktivitas pengendalian atau disebut juga dengan control activity. Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur atau SOP untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalisasikan risiko atas pencapaian tujuan. Memantau atau monitoring. Memantau mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya yang dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, jenis pengendalian intern. Jenis pengendalian intern itu ada 5.
pertama ada pengendalian preventif, pengendalian detektif, pengendalian korektif, pengendalian langsung, dan pengendalian komprehensif. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kelimanya. Pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sebagai upaya antisipasi manajemen sebelum terjadi masalah yang diinginkan. Nah, contohnya itu pemisahan fungsi, editing, pengecekan keandalan. Baru yang kedua, pengendalian detektif. Pengendalian yang menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin terjadi. Contohnya di sini rekonsiliasi bank dan observasi operasional. Yang ketiga, pengendalian korektif. Upaya melakukan koreksi terhadap penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasikan melalui pengendalian detektif, sehingga antisipasi agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Yang keempat, pengendalian langsung. Pengendalian yang dilakukan secara langsung agar kegiatan berjalan dengan sesuai ketentuan. Contohnya itu pengawasan mandor. Yang terakhir, pengendalian komprehensif. Pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya pengetatan pengawasan langsung oleh pemilik terhadap pada usaha kecil. Langkah-langkah audit internal menurut Readers ada 4. Yang pertama yang diperlukan adalah tahap persiapan pemeriksa. Yang kedua, tahap pengujian pengendalian intern. Yang ketiga, tahap pemeriksa lanjutan. Dan yang terakhir, tahap pelaporan. Berdasarkan saat sebelumnya ada langkah-langkah auditing itu yang terakhir tahap pelaporan. Tahap pelaporan pasti ada bentuk laporannya. Nah, gimana sih bentuk laporan audit? Laporan audit di sini saya akan menampilkan draft ataupun format contoh dari laporan audit. Pertama ada namanya sampul depan, baru masuk ke halaman pengantar, daftar isi, bagian utama. Di bagian utama itu terdiri dari ringkasan isi audit. Di bagian kedua, uraian hasil auditing. Yang bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, di mana di pendahuluan itu terbagi atas 2, informasi umum audit, 2, informasi umum mengenai auditing. Nah, informasi mengenai umum audit itu terdiri dari yang pertama, organisasi dan manajemen, yang kedua, kegiatan auditi, yang ketiga, target realisasi dan hambatan pencapaian target kegiatan dan keuangan, yang keempat, sistem pengendalian manajemen, dan yang kelima, informasi lainnya. Bab 2 itu berisi uraian hasil audit. Terdiri dari pertama, kesimpulan dan temuan hasil audit, yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan lampiran. Hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangatlah besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikan, untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas ruang lingkup pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya, pada waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasinya yang dikirimkan harus lebih banyak. Yang kedua, pada waktu melakukan opstock, atas perhitungan fisik persediaan opname harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka ruang lingkup pemeriksaan pada waktu melakukan substantivitas bisa dipersempit. Selanjutnya, bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern? Untuk melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern, auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumen dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas serta sifat pengendalian intern entitas. Ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh akuntan publik. Yang pertama ada internal control questionnaire, yang kedua flowchart, yang ketiga naratif.
Internal Control Questionnaire atau biasanya disingkat dengan ICQ. Ini adalah suatu cara yang paling sering digunakan oleh KAP karena menurut mereka cara ini merupakan cara yang dianggap mudah dan praktis, di mana pada prosesnya itu hanya menjawab pertanyaan dari ICC dengan jawaban ya dengan simbol Y, tidak atau TD, dan tidak relevan atau TR. Baru yang kedua ada disebut dengan flowchart. Flowchart itu menggambarkan arus dokumen dalam size dan prosedur di suatu unit usaha. Biasanya itu bentuk flowchart seringnya itu flowchart pembelian, flowchart utang, dan flowchart pengeluaran kas. Baru yang ketiga naratif. Auditor itu menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Misalnya, prosedur pengeluaran kas. Keterbatasan pengendalian internal suatu entitas. Itu ada 5. Yang pertama kesalahan dalam pertimbangan, yang kedua kemacetan, yang ketiga kolusi, yang keempat penolakan manajemen, dan yang terakhir biaya versus manfaat. Mengatasi keterbatasan pengendalian. Apa sih faktor yang menjadi penyebab keterbatasan pengendalian? Itu salah satunya adalah manusia. Kenapa kita bilang manusia? Karena manusia merupakan salah satu objek dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi untuk mengatasi keterbatasan pengendalian itu perlu yang dilakukan namanya set tone at the top. Nah, itu merupakan ungkapan klasik yang sering diucapkan para ahli di bidang pengendalian intern. Ungkapan tersebut menekankan pentingnya peranan pimpinan dalam mewarnai organisasi. Irama atau nada yang dipilih oleh pimpinan akan berpengaruh besar terhadap lagu dan kerja semua bawahannya. Manakala pimpinan menunjukkan irama kerja yang baik, maka bawahan akan mengikutinya. Demikian kerja yang baik, maka bawahan akan mengikutinya. Demikian pula sebaliknya, pimpinan yang pola kerjanya buruk akan dicontohkan oleh bawahannya. Itulah perwujudan dari set top at the top. Thank you for attention. Demikianlah materi pengendalian internal yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.